Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Hari ini kami akan membahas tentang desain pengelolaan kelas dan mengoptimalkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler keagamaan sekolah dalam menunjang kompetensi pembelajaran siswa. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Diana Aisyatul Lutfiyah, Ainin Maghfirah, Imro'atul Fadilah, dan Ulin Nafiatul Mu'tamarah. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan membawakan 5 subtema. Yang pertama yaitu tentang definisi kegiatan ekstrakurikuler PAI dan kegiatan intrakurikuler PAI dan definisi desain pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tentang contoh desain pengelolaan kelas, kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu tentang posisi kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam kurikulum sekolah. Yang keempat yaitu tentang hubungan kegiatan intra dengan ekstrakurikuler PAI. Yang kelima yaitu tentang upaya mengoptimalkan desain pengelolaan kelas, kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi yang pertama. Yang pertama yaitu tentang definisi kegiatan intrakurikuler PAI. Kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada saat jam pelajaran. Jadi kegiatan ini berlangsung di dalam kelas pada saat jam pelajaran PAI dilaksanakan. Secara pengertian, kegiatan intrakurikuler PAI adalah suatu proses pembelajaran PAI yang dilakukan di sekolah pada saat jadwal jam pelajaran yang sudah terjadwal dan terstruktur yang waktunya telah ditentukan dalam kurikulum PAI. Program intrakurikuler sifatnya reguler dan terjadwal sebagaimana kegiatan wajib rutin yang diikuti oleh peserta didik di kelas setiap harinya. Yang kedua yaitu tentang definisi kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler PAI yaitu kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran intrakurikuler PAI di kelas dan pelayanan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan secara khusus yang diselenggarakan oleh pihak pendidik maupun sekolah dan pihak yang berwenang lainnya yang mereka mempunyai tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang definisi desain pengelolaan kelas. Desain pengelolaan kelas adalah kegiatan mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Lingkungan kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif antara siswa dengan guru dan antar siswa. Jadi, desain pengelolaan kelas ini sangat menjadi salah satu penentu dalam mencapai tujuan dari proses belajar mengajar. Karena kita tahu dalam proses pendidikan, proses belajar mengajar itu merupakan kegiatan yang utama, sehingga ketika proses belajar mengajar itu dapat berlangsung dengan baik dan ketika proses belajar mengajar itu dapat berlangsung dengan baik, dia bisa mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dan untuk mencapai itu semua, maka kegiatan-kegiatan pendukung salah satunya yaitu tentang desain pengelolaan kelas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh desain pengelolaan kelas, kegiatan intra dan kegiatan ekstra. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Adapun pengelolaan kelas yaitu penataan lingkungan fisik yang meliputi dua hal, yaitu penataan ruangan kelas dan penataan tempat duduk. Penataan tempat duduk itu pun ada berbagai macam pola yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu ada pola tapal kuda, yang kedua pola duduk berkelompok, yang ketiga pola berderet, yang keempat pola U, yang kelima
pola lingkaran, yang keenam dengan meja konferensi, yang ketujuh dengan group on group, yang kedelapan dengan breakout, yang kesembilan dengan setting breakout. Adapun kegiatan intra yaitu kegiatan yang diselenggarakan untuk membentuk kualitas peserta didik baik secara kognitif maupun spiritual. Dalam hal ini, secara akademik, lembaga pendidikan berfungsi untuk mencetak manusia yang mampu hidup dalam kondisi lingkungan yang pada dasarnya semakin kesini yaitu semakin berubah dengan cepat. Adapun karakteristik dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, kegiatan ini memberikan pengalaman baik dari segi kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kedua, materi yang diajarkan sesuai dengan silabus setiap mata pelajaran. Yang ketiga, materi kegiatannya dilaksanakan melalui kegiatan ulangan harian dan ulangan umum. Yang keempat, yaitu subjek didikannya yaitu peserta didik yang belajar. Yang ketiga, yaitu kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra yaitu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar kegiatan resmi, di luar kegiatan intrasekolah. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, adapun memiliki hukum yang kuat karena sudah diatur dalam suratan keputusan menteri yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu salah satu cara untuk penambahan pendidikan dalam suatu minat dan bakat. Yang kedua yaitu posisi kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam kurikulum sekolah. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah yang sudah dijelaskan yaitu memberikan dua program, yaitu program intra dan ekstra yang bertujuan untuk agar kegiatan pendidikan agama Islam dilaksanakan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan ekstra ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dan mengembangkan minat dan bakatnya. Adapun melalui kegiatan ini, fungsi kegiatan ini memiliki fungsi yaitu yang pertama yaitu untuk mendalami wawasan keagamaan di luar mata pelajaran. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan intelektual. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kapasitas kreativitas. Yang kelima, menguatkan kekuatan mental dan jiwa. Yang keenam, untuk membangun moralitas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aisyah Lutfiah dengan NIM 932113718. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler PAI. Pendidikan agama adalah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatisme dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan pengajaran agama berarti pemberian pengetahuan kepada anak didik agar mereka mempunyai ilmu pengetahuan agama. Ada 5 aspek keislaman dan multi aspek keisanan. Aspek-aspek tersebut dapat diaplikasikan oleh siswa secara bertahap, yakni yang pertama, mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik. Yang kedua, memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, memelihara dan mengembangkan serta meningkatkan kebudayaan dan lingkungan. Yang kelima, memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Peningkatan dan pengembangan iman tersebut salah satunya diantaranya yaitu dapat ditempuh melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah sebagai upaya pengasahan jiwa dan pikiran yang diarahkan secara akademis menyangkut objek keimanan sampai menemukan ketenangan dan ketentraman. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler siswa di sekolah akan dapat terjadi
kesinambungan antara konsep pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas, berdasarkan penerapan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Dengan demikian, intrakurikuler merupakan upaya dari peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam melalui ketercapaian hasil belajar yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan ekstrakurikuler merupakan wadah pengembangan diri yang menampung kemampuan serta potensi kecerdasan keberagaman siswa di sekolah. Hal ini karena pendidikan agama Islam adalah sebagai konsep pendidikan berdasarkan pada nilai atau value education, karena di dalam pelaksanaannya adalah menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam diri siswa atau peserta didik. Di samping memberikan bekal pengetahuan tentang ilmu-ilmu keislaman yang menekankan pada ranah efektif dan psikomotorik daripada hanya sekedar kognitif. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Diana, yaitu upaya mengoptimalkan desain pengelolaan kelas, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler PAI. Yang pertama yaitu desain pengelolaan kelas. Dalam pembelajaran yang efektif berawal dari iklim kelas dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk itu perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya selama proses pembelajaran. Lingkungan kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif antara siswa dengan guru dan antar siswa. Kemudian pengelolaan kelas tidak sekedar pada hal teknis atau menyangkut strategi belaka, namun lebih menyangkut faktor pribadi peserta didik yang ada di kelas tersebut. Kemudian pengelolaan kelas selalu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan, serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan kelas. Untuk upaya yang harus dilakukan guru dalam kelas yaitu yang pertama mempersiapkan rencana pengaturan sarana dan prasarana kelas. Yang kedua, pengelolaan pengajaran siswa dan administrasi kelas seperti rencana pengaturan tempat duduk, pencahayaan ruangan, perencanaan pengajaran, perencanaan pengadministrasian, serta perencanaan daftar hadir peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan intrakurikuler PAI. Sebagai kegiatan interaksi, posisi guru sebagai pendidik dan pengajar perlu menyadari bahwa yang dihadapi adalah anak bangsa yang memiliki perbedaan karakter dan latar belakang, serta perlu memperhatikan perkembangan siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Karena di dalam mengajar adalah merupakan aktivitas guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa yang didasarkan pada kemampuan atau kompetensi mengajar guru yang telah ditentukan. Kemudian pentingnya peranan guru dalam menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dikarenakan guru yang banyak menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut atau di dalam kelas tersebut. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas. Penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler PAI.
Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, memberikan banyak manfaat tidak hanya terhadap siswa, tetapi juga bagi efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Begitu banyak fungsi dan makna kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Maka dari itu ada upaya untuk mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sebelum guru ekstrakurikuler membina kegiatan ekstrakurikuler, terlebih dahulu merencanakan aktivitas yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan harus dapat meningkatkan pengayaan siswa yang beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor, memberikan tempat serta penyaluran bakat dan minat sehingga siswa akan terbiasa dengan kesibukan-kesibukan yang bermakna. Lalu yang terakhir adalah evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di dalam kegiatan ekstrakurikuler setelah program selesai, pembina perlu mengadakan evaluasi. Baik, terima kasih dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.